puasa yang benar. Kalau untuk niatnya yang biasanya kita lafalkan dengan lisan dan di dalam hati itu kan sudah tahu ya. Iya. Nah, itu pastinya sudah dikasih tahu ya mulai dari kecil kayak gitu untuk melatih. Nah, untuk niat itu sendiri, jadi ketika kita mau meniatkan puasa itu otomatis dari setelahnya maghrib ya. Iya. Nah, seperti kemarin itu bisa. Jadi seperti kemarin itu kan hilal menetapkan ya. Iya. Nah, menetapkan setelah ada edaran gitu kan. Jadi itu berarti bulan Ramadan itu sudah masuk. Iya, seperti itu. Setelah maghrib itu kalau hijriyah itu sudah pergantian hari. Iya, seperti itu. Nah, niat itu kita niatkan atau kita lafalkan itu dari setelah pergantian hari tersebut. Dan niat itu niat puasa itu harus bermalam. Bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Mengapa? Nah, ini kan menjadi begitu. Mengapa bulan ini sangat dirindukan oleh umat Islam? Yang pertama bisa kita lihat di dalam bulan suci Ramadan itu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah dikatakan syahrus syiyam. Syahrus syiyam. Itu bulan puasa. Karena di dalamnya ada perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, kalau kita membicarakan puasa Ramadan, berarti di sini adalah siapa yang mendapat perintah untuk berpuasa Ramadan. Betul. Begitu ya? Ya, betul. Yang pertama yang pasti kalau kita melihat di dalam Al-Quran yang diperintahkan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun muslim begitu. Kalau sudah muslim pasti dia akan beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, otomatis dia mendapatkan aturan untuk melakukan puasa. Contohnya kita makan sesuatu dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, contohnya bisa juga Mel, tidak sengaja tapi itu membatalkan puasa. Contohnya kita nggak sadar nih ya Mel ya. Kalau kita sedang berpuasa terus ada makanan di depan kita makan sampai kita kenyang. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kalau sampai kita kenyang itu membatalkan puasa. Nah, kalau tidak sampai kenyang? Kalau tidak sampai kenyang, misalnya yang kita makan hanya sedikit, itu nggak masalah gitu. Oh, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah, malah itu ya rezeki untuk kita gitu katanya. 8 kali minum dengan porsi 1 gelas. Setiap kali minum 8 gelas sehari gitu Iya, ya? 8 gelas tapi dibagi di antara otomatis setelah buka puasa sampai dengan sahur itu 8 gelas. Nah, untuk pembagiannya biar sehat bagaimana? 1, setelah buka puasa dulu Allahu Akbar minum 1 gelas air putih. Ya kan? Iya. Setelah itu kan konsumsi biasanya yang manis-manis. Kalau dari Islam diarahkan untuk mengkonsumsi kurma yang ukurannya ganjil ya, ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Konsumsi itu, setelah itu kemudian berhenti Mbak, sholat maghrib dulu. Ya, setelah sholat maghrib kemudian sebelum makan minum lagi air putih 1 gelas, baru kemudian makan besar. Setelah makan besar kemudian minum lagi 1 gelas lagi. Ya. Setelah itu kan berangkat tarawih nih ceritanya ya. Setelah tarawih minum lagi 1 begitu. Sebelum tidur 1 gelas lagi, kemudian setelah sebelum sahur dan setelah sahur masing-masing 1 gelas. Jadi totalnya 8 gelas. Jadi sama sebenarnya Mbak Meta. Jadi baik puasa maupun tidak sama, cuma waktu minumnya saja yang berbeda. Iya. Ini jadi kita memprioritaskan minumnya di malam hari Bu ya? Iya, kalau siang kan nggak bisa karena puasa. Kalau bicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar seperti disebutkan ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 sampai 84 tahun lah. 83 sampai 84 tahun. Di situ keistimewaannya diantaranya dosa-dosa barang siapa menemukan Lailatul Qadar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kedua orang tuanya juga akan diampuni. Terus doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaannya itu. Terus terkait ini Yai, biasanya jadi kalau Anda terawih saja dosa 1 tahun diampuni, kan enak ya? Barang siapa man qoma Ramadan, barang siapa yang mau terawih saja nggak usah banyak-banyak, 8 rakaat pakai speed 20 ya.
Kan ada yang debat Pak Ulid ya. 8 apa 20 katanya. Tuduhan yang 8 ke yang 20. Itu 20 kok itu olahraga aerobik apa terawih katanya. Tuduhan yang 20 ke yang 8. Kok Allah perhitungan, kok irit banget lu, kok minimalis ke Allah itu katanya. Nah, itu dia. Akhirnya kalian AJ Group ambil jalan tengah, Pak, ini diutaati tetap sunnah, kita ijtihad, lebih baik nggak usah terawih. Daripada berdebat nanti. Daripada berdebat nanti lebih baik nggak usah terawih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga AJ Group Cabang Batu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AJ Group Sumeneb mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim AJ Group Pagelaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi.